Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Karisma Novia Oktaviana dari kelas 2023C dengan NIM 2305112000. Nah, pada video kali ini saya akan membahas teori mimetik dalam sebuah karya. Nah, yang pertama kita akan memasuki pada materi pengertian mimetik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Plato. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan atau yang disebut sebagai mimesis atau pencerminan dari kenyataan. Kemudian, menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Kemudian adalah menurut Travers. Ia berpendapat bahwa mimesis dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kemudian adalah menurut Abrams. Ia mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang mentitik beratkan kajian terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra tersebut. Nah, pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah sesuatu yang rendah, yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum, karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan. Nah, mimetik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengkaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Merekalah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Pengertian mimesis dalam bahasa Yunani artinya adalah perwujudan atau peniruan. Pertama kali dipergunakan dalam teori-teori tentang seni seperti dikemukakan Plato dan Aristoteles. Dan dari abad ke abad sangat mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Nah, selanjutnya kita beralih kepada siapa-siapa saja sih tokoh teori mimetik. Yang pertama adalah Plato. Ia dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan kota Athena. Semenjak saat muda, ia sangat mengagumi Socrates, seorang filsuf yang menentang ajaran pada sofis, sehingga pemikiran Plato ini sangat dipengaruhi sosok yang di kemudian hari menjadi gurunya itu. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya, realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia, yaitu dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka pada panca indera. Dunia pertama terdiri atas ide-ide dan dunia berikutnya ialah dunia jasmani. Bahkan, pemikiran Plato tersebut berhasil mendamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dan Parmenides. Pandangan Plato mengenai dunia tersebut terkait juga dengan adanya konsep mimesis. Kemudian adalah Aristoteles. Ia lahir di Stagirus, Macedonia di daerah Tarke, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia belajar di sekolah filsafat yang didirikan oleh Plato dan tinggal di akademia hingga Plato meninggal dunia. MH atau Mayer Hotwat Abrams lahir di Jewish 23 Juli 1912, close of 1916, anggota dari Departemen Bahasa Inggris di Cornell. Profesor Emeritus Sastra Inggris telah menjadi University sejak 1945. Dia adalah otoritas pada literatur abad ke-18 dan 19, kritik sastra dan romantisme Eropa. Tokoh mimetik lainnya yaitu Levin dan Rafford. Kemudian kita beralih pada metode teori mimetik.
yaitu yang pertama adalah kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra diberi angkat tentang keadaan sosio-budaya masyarakatnya, baik di masa lalu maupun masa kini. Angket diolah secara kualitatif yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan menghubungkan suatu unsur yang ada di dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Kemudian adalah kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra, diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser atau hilang dalam masyarakat. Pengolahan secara kualitatif akan dapat menjawab tentang hubungan karya sastra dengan keadaan sosial budaya. Nah, kemudian kita akan menelaah contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Nah, teori sastra yang akan saya telaah kali ini adalah Senja di Pelabuhan Kecil, karya dari Chairil Anwar. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil, ini menceritakan tentang cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukisnya melukiskan gedung, rumah tua, cerita, tiang, dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada bait ke-1 yaitu, "Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut." Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatikan penyair pada memfokus suasana pelabuhan dan tidak lagi pada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan si penyair. Dan ada kalimat kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dari hari-hari sekian lagi berenang atau kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pemikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula, ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh, penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Dari pantai keempat seduh sedang tangisnya dapat dirasakan. Kemudian amanat dari puisi ini adalah menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Baiklah, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.